Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimah Nur Aini. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Berdirinya saya di sini, saya bersama rekan-rekan saya yaitu Agis Fahmi, Nindita Sakinatunisa, Nada Gifari Hasbiah akan melakukan pendidikan kesehatan tentang toilet training. Nah, adapun penyampaian materi yang akan disampaikan yaitu tentang hal-hal yang harus diperhatikan tentang toilet training. Selanjutnya, keuntungan untuk memakai toilet training atau mengajarkan toilet training kepada anak. Nah, untuk selanjutnya, adapun tips untuk membiasakan anak pergi ke toilet. Selanjutnya, adapun tahapan toilet training. Untuk lebih tahu lanjut tentang toilet training, langsung saja ke pemaparan materinya. Untuk yang pertama, akan dijelaskan oleh Nada Gifari Hasbiah tentang pengertian dan tanda pada toilet training. Halo moms, perkenalkan saya Nada Gifari Hasbiah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai toilet training. Nah, sebelum moms itu tahu lebih lanjut apa itu toilet training, alangkah lebih baiknya nih moms semuanya mengetahui tentang pengertian dari toilet training itu sendiri. Nah, apa sih toilet training itu? Toilet training atau mengajarkan anak ke toilet yaitu pengajaran untuk kontrol buang air besar dan buang air kecil secara benar dan teratur. Biasanya kontrol buang air kecil terlebih dahulu dipelajari oleh anak, baru kemudian kontrol buang air besar. Nah, moms, ajarkan ya toilet training ini kepada anak usia 1 tahun. Karena jika diajarkan kepada anak berusia lebih dari 3 tahun, dikhawatirkan akan agak susah mengubah perilaku anak. Kemudian ada tanda-tanda yang harus diperhatikan sebelum anak memulai toilet training. Ada banyak sekali nih moms, yaitu yang pertama, si anak telah belajar berjalan dan berdiri. Kemudian dapat duduk dan bermain dengan tenang sekitar 5 menit. Kemudian yang selanjutnya yaitu dapat memakai pakaiannya sendiri dan juga si anak meniru perilaku orang yang di sekitarnya. Kemudian anak dapat mengerti dan mengikuti perintah yang sederhana. Kemudian polieliminasi yang teratur setiap hari. Kemudian anak tertarik dengan kebiasaan masuk ke dalam toilet seperti kebiasaan orang lain di dalam rumahnya. Kemudian si anak sudah meminta untuk diajarin menggunakan toilet training. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Nindita Sakinatunisa tentang tanda dan hal apa saja yang harus dihindari dari toilet training. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya Nindita, yaitu tahapan dari toilet training. Yang pertama, biasakan menggunakan toilet pada anak untuk buang air. Kenapa? Karena anak akan terbiasa menggunakan toilet. Yang kedua, lakukan secara rutin ketika anak ingin buang air. Ketika anak ingin buang air, maka kita harus langsung mengajak anak ke toilet agar anak membuang air di toilet dan anak akan terbiasa. Yang ketiga, pujilah bila anak berhasil meskipun kemajuannya tidak secepat yang moms inginkan. Selanjutnya, hal yang dihindari selama proses toilet training. Yang pertama, jangan berharap terlalu banyak atau terlalu cepat karena anak memerlukan waktu untuk belajar toilet training. Yang kedua, jangan memarahi, menghukum, atau mempermalukan anak jika anak belum bisa menggunakan pispot untuk BAK-nya ataupun BAB-nya. Karena pembelajaran itu tidak bisa secara langsung, harus melalui proses. Yang ketiga, jangan menghentikan minumnya anak karena anak tidak ingin pipis terus. Justru dengan pipis terus, anak akan berlatih dengan menggunakan toilet training. Dan yang terakhir akan dipaparkan oleh Agis Fahmi tentang tips membiasakan dan keuntungan dari toilet training. Saya Agis Fahmi Maldani ingin memberikan tips dan keuntungan dari toilet training pada anak. Yang pertama, yaitu hindari pemakaian bahan sintetis yang hanya beralasan kepraktisan seperti pampers yang membuat anak malas. Terus yang kedua ada kenalkan anak ke toilet sejak 6 bulan dengan menatur atau membopong. Yang ketiga, bila anak sudah berumur 3-2 tahun, maka biasakan mereka dengan mengajak ke kamar mandi. Terus ada keuntungannya. Yang pertama, mengajarkan anak disiplin dan hidup bersih. Terus yang selanjutnya memacu kreativitas dan inisiatif berpikir anak. Yang selanjutnya bisa memacu
kemandirian anak, dan terakhir menghindari perilaku malas pada anak sejak dini. Sekian pemaparan yang tadi sudah dipaparkan tentang toilet training. Kesimpulan dari toilet training sendiri yaitu toilet training merupakan salah satu tindakan yang bisa dilakukan oleh anak-anak yang diajarkan oleh orang tua tentang bagaimana anak bisa mengontrol untuk melakukan buang air kecil dan buang air besarnya sendiri ke toilet. Nah, dalam melakukan tindakan toilet training sendiri, orang tua harus bersabar karena anak membutuhkan persiapan seperti persiapan fisik, psikologis, dan intelektual. Nah, melalui persiapan tersebut diharapkan anak bisa melakukan buang air kecil dan buang air besarnya sendiri. Nah, untuk mengajarkan toilet training sendiri, adapun manfaat yang bisa kita ambil yaitu sangat bermanfaat untuk mengontrol anak buang air kecil dan buang air besarnya sendiri, dan juga dapat bermanfaat untuk pengembangan seks pada anak, yaitu dengan melakukan kegiatan tersebut anak akan lebih tahu atau lebih mengenal tentang anatomi tubuhnya sendiri. Jadi anak akan lebih mengetahui tentang anatomi tubuhnya. Untuk teknik yang digunakan sendiri yaitu bisa teknik yang menggunakan lisan dan modeling yang tadi sudah dipaparkan. Jangan memarahi anak bila anak gagal dalam melakukan toilet training. Diharapkan orang tua tidak memarahi anaknya dikarenakan dalam melakukan tindakan toilet training atau mengajarkan toilet training kepada anak dibutuhkan persiapan yang baik dan kesabaran yang cukup. Penyampaian materi atau penyampaian pendidikan kesehatan tentang toilet training sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau pengucapan kata. Diharapkan kepada para orang tua tidak merasa cukup tentang tadi yang sudah dijelaskan, agar orang tua lebih menggali lagi tentang toilet training dan tentang menjaga kesehatan pada anak. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.